Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tema tentang kondisi yang melemahkan pertahanan jamu melawan mikroorganisme dan infeksi oportunistik. Di sini saya dan rekan-rekan saya ada Lisa, Safat Zahra, Dinda Lestari, Silvani Nuristila, Rachel Mutiara, Ganis, Sekar Arum, saya sendiri Jurnal Nina dan Pia Ciamati. Kepada Dinda Lestari, saya persilahkan. Tubuh manusia tidak mungkin terhindar dari lingkungan yang mengandung mikroba patogen di sekelilingnya. Mikroba tersebut dapat menimbulkan penyakit infeksi pada manusia. Mikroba patogen yang ada bersifat poligenik dan kompleks. Oleh karena itu, respon imun tubuh manusia terhadap berbagai macam mikroba patogen juga berbeda. Umumnya, gambaran biologi spesifik mikroba menentukan mekanisme imun mana yang berperan untuk proteksi. Begitu juga respon imun terhadap bakteri, khususnya bakteri ekstraseluler atau bakteri intraseluler, mempunyai karakteristik tertentu pula. Imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Untuk selamat dari tantangan ini, beberapa mekanisme telah berevolusi yang menetralisir patogen. Bahkan organisme uniseluler seperti bakteri dimusnahkan oleh sistem enzim yang melindungi terhadap infeksi virus. Mekanisme imun lainnya yang berevolusi pada eukariota kuno dan tetap pada keturunan modern, seperti tanaman, ikan, reptil, dan serangga. Mekanisme tersebut termasuk peptida antimikrobial yang disebut defensin, fagositosis, dan sistem komplement. Mekanisme yang lebih berpengalaman berkembang secara relatif baru-baru ini dengan adanya evolusi vertebrata. Respons pejamu yang terjadi juga tergantung dari jumlah mikroba yang masuk. Mekanisme pertahanan tubuh dalam mengatasi agen yang berbahaya meliputi 1. Pertahanan fisik dan kimiawi seperti kulit, sekresi asam lemak dan asam laktat melalui kelenjar keringat, sekresi lendir, pergerakan silia, sekresi air mata, air liur, urin, asam lambung, serta lisusum dalam air mata. Yang kedua, simbiosis dengan bakteri flora normal yang memproduksi zat yang dapat mencegah invasi mikroorganisme. Innate immunity, mekanisme non-spesifik seperti sel polimorfonuklear atau PMN dan makrofag, aktivasi komplement, sel mas, protein fase akut, interferon, sel NK atau natural killer, dan mediator eosinofil. Yang keempat, imunitas spesifik yang terdiri dari imunitas humoral dan seluler. Secara umum, pengontrolan infeksi intraselular seperti infeksi virus, protozoa, jamur, dan beberapa bakteri intraselular. Populatif terutama membutuhkan imunitas yang diperani oleh sel yang dinamakan imunitas selular, sedangkan bakteri ekstraselular dan toksin membutuhkan imunitas yang diperani oleh antibodi yang dinamakan imunitas humoral. Dari kata Latin, bakterium atau jalma bakteria adalah kelompok terbanyak dari organisme hidup. Mereka sangatlah kecil atau mikroskopik dan kebanyakan uniseluler atau bersel tunggal, dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa nukleus atau inti sel, sitoskeleton, dan organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Struktur sel mereka dijelaskan lebih lanjut dalam artikel mengenai prokariota. Bakteri adalah yang paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar di tanah, air, dan sebagai simbiosis dari organisme lain. Banyak patogen merupakan bakteri. Kebanyakan dari mereka kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mm, meski ada jenis dapat menjangkau 0,3 mm dalam diameter atau Tio margarita. Mereka umumnya memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan komposisi sangat berbeda atau penutiplikan. Banyak yang bergerak menggunakan flagella yang berbeda dalam strukturnya dari flagella kelompok lain. Fungsi bakteri ekstraseluler. Yang pertama, strategi pertahanan bakteri. Bakteri ekstraseluler adalah bakteri yang dapat bereplikasi di luar sel, di dalam sirkulasi, di jaringan ikat ekstraseluler, dan di berbagai jaringan. Berbagai jenis bakteri yang termasuk
telah disebutkan pada bab sebelumnya. Yang kedua, mekanisme pertahanan tubuh. Netralisasi toksin. Infeksi bakteri gram negatif dapat menyebabkan pengeluaran endotoksin yang akan menstimulasi makrofag. Stimulasi yang berlebihan terhadap makrofag akan menghasilkan sejumlah sitokin seperti IL-1, IL-6, dan TNF. Proses ini akan memacu terjadinya reaksi peradangan yang menyebabkan kerusakan sel, hipotensi, aktivasi sistem koagulasi, gagal organ multipel, dan berakhir dengan kematian. Imunisasi adalah pelapisan antigen oleh antibodi komplement fibronektin yang berfungsi untuk memudahkan fagositosis. Opsonisasi ada dua, yaitu opsonisasi yang tidak tergantung antibodi dan yang ditingkatkan oleh antibodi. Sistem imun sekretory. Permukaan mukosa usus mempunyai mekanisme pertahanan spesifik antigen dan non-spesifik. Mekanisme non-spesifik terdiri dari peptida antimikrobial yang diproduksi oleh neutrofil, makrofag, dan epitel mukosa. Infeksi bakteri intraseluler. Strategi pertahanan bakteri intraseluler obligat adalah bakteri yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel fagositosis. Hal ini dapat terjadi karena bakteri tidak dapat dijangkau oleh antibodi dalam sirkulasi, sehingga mekanisme respon imun terhadap bakteri intraseluler juga berbeda dibandingkan dengan bakteri ekstraseluler. Pertahanan tubuh. Pertahanan oleh diperantarai sel T atau cellular mediated immunity atau CMI sangat penting dalam mengatasi organisme intraseluler. Sel T seimbang akan berikatan dengan partikel antigen yang dipresentasikan melalui MRC2 pada permukaan makrofag yang terinfeksi bakteri intraseluler. Sel T helper atau TH1 ini akan mengeluarkan sitokin IL-1 yang akan mengaktifasi makrofag dan membunuh organisme intraseluler, terutama melalui pembentukan oksigen reaktif intermediate atau ROI dan hibrid toksik atau NO. Selanjutnya, makrofag tersebut akan mengeluarkan substansi yang berperan dalam reaksi inflamasi kronik. Selain itu dapat terjadi lisis sel yang diperantarai oleh sel T CD8. Kesimpulannya yaitu imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas. Organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasa. Deteksi sistem ini sulit karena adaptasi patogen dan memiliki cara baru agar dapat menginfeksi organisme. Bakteri ekstraseluler adalah bakteri yang dapat bereplikasi dari luar sel di dalam sirkulasi di jaringan ikat ekstraseluler dan di berbagai jaringan. Pada keadaan tertentu, bakteri ekstraseluler tidak dapat dihancurkan oleh sel fagosit karena adanya sintesis kapsul antifagosit, yaitu kapsul luar atau outer kapsul, yang mengakibatkan adesi yang tidak baik antara sel fagosit dengan bakteri. Seperti pada infeksi bakteri berkapsul Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenzae, bakteri intraseluler terbagi atas dua jenis, yaitu bakteri intraseluler fakultatif dan obligat. Bakteri intraseluler fakultatif adalah bakteri yang mudah difagositosis tetapi tidak dapat dihancurkan oleh sistem fagositosis. Bakteri intraseluler obligat adalah bakteri yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel host. Baik, cukup sekian materi presentasi dan program
maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.